RS itu uh, ujungnya adalah bulat, tapi nggak terlalu runcing, dia datar. Gunanya adalah untuk blocking sudut-sudut yang sangat sempit yang nggak bisa dijangkau dengan jarum M1 dan RM. Itu halo, salam sejahtera. Terima kasih sudah bertemu saya kembali di channel kita, channel MLJ Tattoo Studio. Oke, terima kasih sudah menyempatkan luang untuk mengeklik jempolnya untuk melihat video ini. Apa sih, penasaran kan dari covernya, penasaran kan ingin lihat apa sih itu? Di sini saya perkenalkan lagi, nama saya adalah Lucky, lebih tepatnya anak-anak sih memanggil Jailani lah gitu. Di sini juga bila ada yang teman-teman kepo dengan hasil karya saya dan barangkali ada yang tertarik customer melihat ingin membuat tato dengan saya atau partner saya, terus bisa cek dulu portofolio kita di IG kita masing-masing. Yang pertama ada Instagram atas nama MLJ Tattoo Art, itu officialnya. Terus dan yang kedua ada IG dari Mas Haris atau Bruce Ing, dan yang ketiga ada IG saya pribadi, itu pengerjaan dari saya pribadi, itu namanya Lucky Jailani ya. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang tentang salah satu jarum yang mungkin jarang digunakan oleh teman-teman dan kegunaannya mungkin belum seberapa tahu lah teman-teman. Saya akan menjelaskan, dan di sini jangan anggap saya untuk menggurui, nggak ada ya. Saya nggak ada niat untuk memasteri. Saya membuat konten ini karena ingin membantu teman-teman lah, barangkali ada yang tidak tahu dan sharing-sharing di kolom komentar gitu kan. Jadi jangan beranggapan saya ini sok meminteri lah, nggak ada lah saya niat seperti itu. Saya niatnya seperti itu aja, silaturahmi, barangkali kita bisa sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi kalau kita upload video terbaru, biar keluar di beranda HP kalian masing-masing. Oke, sesuai judul atau sesuai cover yang ada di depan, saya akan menjelaskan sedikit lah tentang apa itu jarum RS atau yang disebut nama panjangnya round shader ya. Di sini RS itu kenapa sih? RS itu ujungnya adalah bulat, tapi nggak terlalu runcing, dia datar. Gunanya adalah untuk blocking sudut-sudut yang sangat sempit yang nggak bisa dijangkau dengan jarum M1 dan RM. Itu kalau pemakaian saya pribadi, nggak tahu untuk artis lain ya. Mungkin itu saja. Dan dia multifungsi, banyak sekali lah kalau menurut saya. Nggak mungkin lah menciptakan terus nggak ada fungsinya. Manusia kan jarang lah kayak gitu ya, ada mungkin tapi nggak terlalu banyak. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ukurannya ya. Tadi setelah saya jelaskan apa itu jarum RS, terus nama kepanjangan dan bla 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 bla, langsung aja sekarang kita memasuki ke ukuran jarum RS. Ukuran jarum RS itu bervariasi ya teman-teman. Jadi seperti RS3, RS5, RS7, RS9, RS11, RS13 dan seterusnya. Nah, kalau saya pribadi sih menggunakan jarum RS itu ketika sering-seringnya sih ketika membuat lettering gitu kan. Jadi kita lihat letteringnya seberapa, itu ada ketebalan, ada ketipisan gitu kan. Nah, yang bagian tebal itu saya menggunakan RS. Paling sering sih saya menggunakan RS5, RS3, RS9. Nah, itu tergantung teman-teman masing-masing lah menggunakan berapa. Dilihat dari gambarnya juga ukurannya seberapa. Nah, itu saja. Kalau menurut saya pribadi,
nggak tahu kalau yang lainnya. Nah, itu tadi sedikit saya jelaskan tentang ukuran jarum RS, dan tadi sudah saya jelaskan apa itu jarum RS, dan saya akan melanjutkan penjelasan yang nggak begitu berguna banget lah menurut kalian, kalau menurut kalian gitu kan. Yang keempat, cara memasukkan jarum RS ke kulit. Nah, cara memasukkannya kalau menurut saya pribadi yang saya lakukan sampai detik ini, sampai saat ini, cara memasukkannya nggak usah terlalu didalemin, voltase nggak usah terlalu kenceng, yang santai aja, jangan mikir yang lain-lain, apalagi mikirin mantan kalian yang sudah melupakanmu. Nggak usah terlalu kenceng lah, yang agak sedang saja. Kalau sedang sih menurut saya sih kisaran antara voltase 6, 7, 8, 9. Nah, kemiringannya juga diatur, jangan terlalu tegak 100%, jangan terlalu tidur, sekitaran 80 derajatan lah cara memasukkannya. Jangan terlalu ditekan, dianggang-anggang aja, diulang-ulang, karena kalau terlalu tegak dan terlalu miring sih menurut saya itu bisa membuat kulit overwork, atau yang dinamakan kulit rusak, kulit jebol lah, sama aja lah. Ini jebol ya, mantan-mantanmu itu jebol hatine kabeh. Itu tadi teknik memasukkan jarum RS menurut saya pribadi. Nggak tahu kalau menurut yang lain lah. Itu menurut saya pribadi, dan sudah dijelaskan ukuran jarum dan apa itu jarum. Sekarang kita yang kelima, keunggulan menggunakan jarum RS atau round shader. Yang pertama, dia sih digunakan untuk mengeblok bagian-bagian yang sangat kecil, yang sangat rumit, yang nggak bisa dijangkau dengan RM maupun M-band. Kalau menggunakan jarum RL itu nggak bisa padat seperti RN. Nah, menggunakannya adalah menggunakan jarum RS. Juga bisa meminimalisir waktu pengerjaan. Biasanya kan kalau pakai M-band kan jarumnya terlalu miring buat menjangkau sudut-sudut yang sempit itu tadi. Nah, ini kalau menggunakan RS kan nggak sebegitu nggak sebegitu rumit lah kita nyedingnya atau ngebloknya. Biasanya kalau saya tadi sih menggunakannya bagian lettering yang bagian tebal. Jadi ada kata lettering gitu kan, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, itu menggunakan RS lah, tergantung RS3 atau RS5 itu, dan masih banyak-banyak gambar lain yang sudut-sudutnya sempit. Nah, itu kalau saya sih menggunakan jarum RS. Itu tadi sedikit tentang keunggulan jarum RS. Nah, sekarang saya akan menjelaskan, masa nggak ada keunggulan, nggak ada kelemahan, ya pasti ada lah. Kalau menurut saya, kelemahannya adalah dia kalau dibuat garis itu bisa apa enggak. Nah, itu pertanyaan yang sering muncul kan. Kalau dibuat menggaris sih, kalau saya pribadi itu bisa, cuma kalau harus bisa mengetahui tekniknya. Kalau nggak mengetahui tekniknya, pasti kulit itu akan jebol. Seperti voltasenya tadi harus diatur. Nah, dan satu lagi ini yang wajib, kalau dibuat liner itu RS itu harus berulang, nggak bisa kalau sekali terus langsung jadi, nggak bisa. Nah, dan hasilnya pun nggak seberapa rapi seperti kita memakai RL gitu kan. Kalau RS bisa tebal, bisa padat, tapi ujungnya itu masih ada yang nggak rapi. Kalau RL kan rapi. Nah, untuk menjawab pertanyaan, ya itu tadi jawaban dari saya pribadi. Dari tadi kan udah ngomong tentang kelemahan jarum RS, terus keunggulan jarum RS, terus apa itu jarum RS kan ya. Tapi kan teman-teman kalau kan belum mengerti bagaimana bentuknya jarum RS. Nah, berikut ini saya akan memberikan contoh bagi teman-teman yang baru memulai di bisnis tato kan, belum tahu, terus beli di toko online itu, terus bagaimana bentuknya kan nggak tahu, kok tiba-tiba dikirim jarum seperti ini nggak sesuai ekspektasi. Nah, berikut saya akan mengasih contoh gambar-gambar
jarum tipe RS atau round shader. Nah, itu tadi adalah gambar penampakan atau rupa wujud dari jarum ukuran RS atau round shader. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana lah, bisa diingat-ingat. Kalau pesan di mana-mana harus ingat, oh RS buat ini, buat ini, buat ini. Jadi jangan lupa, sampai lupa. Nah, itu tadi. Sekarang saya akan memberi hasil karya, contoh karya saya menggunakan jarum RS, ya kan, tapi jangan dibully lah, karena kan saya masih belajar juga gitu. Karena kan saya masih belajar juga gitu kan, masih butuh masukan. Kalau ada masukan kurang gini langsung aja ke kolom komentar, atau enggak inbox atau DM atau WA, wis semuanya bisa wis. Nah, berikut ini bisa dilihat karya-karya saya. Nah, oke, itu tadi karya-karya saya menggunakan jarum RS. Bisa dilihat di sudut-sudut sempitnya aja, kalau yang lebar-lebar nggak usah lah. Dilihat sudut-sudut sempit itu saya menggunakan jarum ukuran RS. Dan untuk garis-garis tebalnya itu tadi saya menggunakan, bisa dilihat garis tebalnya aja ya, nggak usah yang garis-garis lain. Garis tebalnya itu saya menggunakan ukuran RS. Bisa dinilai sendiri teman-teman bagaimana baiknya memakai jarum RS ini, di bagian mana, di step yang gimana. Nah, itu tergantung teman-teman yang menentukan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang jarum RS round shader, dan terima kasih telah menonton channel. Oh ya, bila ada salah kata, ada salah-salah gimana lah, ada yang kurang sedap atau gimana, bisa aja di komentar, karena cacian kalian, komentar, kritik itu sangat membangun bagi saya ya, Pak Ido terutama. Kalau nggak ada itu saya mungkin nggak bisa lah jadi sampai detik ini bisa syuting-syutingan kayak gini kan. Nah, terima kasih, udah panjang lebar lah ngomong, nggak jelas, nggak karuan. Dan satu lagi, saya nggak ada memasteri atau menggurui ya. Dan selamat berkarya, lanjutkan terus perjuangan kalian. Mana yang perlu diperjuangkan, mana yang harus ditinggalkan, kalian harus tahu. Terima kasih atas penjelasan ini, soalnya udah agak geliang lah mikir narasi, mikir kehidupan, mikir ayam yang di rumah, mikir tetangga yang benci sama aku gitu kan. Terima kasih, cukup itu tadilah sekilas tentang guyonan, tentang apa itu, curhat-curhatan tentang pengetahuan jarum RS. Terima kasih. Salam Taruna Raja Nusantara. Saya Lucky Jailani dari MLJ Tattoo Studio. Terima kasih dan see you next time. Assalamualaikum.